Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Zakat TV, kembali lagi bersama saya Regina Citra dalam program Suara Perempuan Muslimah. Kali ini narasumber saya seseorang yang memiliki hobi hidroponik. Nah, langsung aja yuk kita bicara dengan Mbak Citra. Assalamualaikum Mbak Citra. Mbak Citra, mungkin masih banyak ya masyarakat yang belum tahu hidroponik sendiri itu apa sih Mbak? Sebenarnya hidroponik itu sebenarnya sistem pertanian yang udah agak lebih modern karena dia itu tidak memakai tanah. Karena kan saya menggeluti hobi ini karena kan di perkotaan itu tanah sekarang udah susah dicarinya. Sudah bangunan semua dan aspal kayak gitu. Jadi saya mencari itu kayak gitu. Jadi hidroponik itu kita bisa tanam di mana aja. Kita tembok bisa, terus habis itu media atau tempatnya itu kita bisa pakai gelas aqua, botol aqua kayak gitu. Itu bisa dipakai semua itu. Box anggur itu bisa dipakai. Styrofoam ya, yang terbuat dari styrofoam itu. Lalu pengganti tanah, kan salah satu yang menyuburkan tanaman adalah tanah ya Mbak. Ini sekarang diganti oleh ada pupuk, semacam pupuk hidroponik. Pupuk hidroponik emang komposisinya beda sama pupuk konvensional, tanaman konvensional, karena kan posisinya dia di tanah. Kalau di tanah dia di air, maksud saya dia di air. Kalau di air itu kan unsur-unsurnya kan tidak seperti di tanah. Kalau di tanah masih adalah unsur mikronya. Kalau sebenarnya dia nggak dipupuk kayak gitu, masih ada unsur mikronya. Kalau di air kan dikit sekali unsur yang dibutuhkan tanaman itu. Jadi kita harus ngasih pupuk itu. Pupuk itu sendiri artinya sebagai pengganti tanah ya. Iya. Pengganti tanah. Nah, kalau kita bicara kayak pupuk kandang dan lain-lain, itu sama nggak sejenis dengan pupuk seperti itu? Sebenarnya itu pupuk kandang itu yang dibutuhkan tanaman kan sebenarnya unsur kayak Fe kayak gitu-gitu, Mg kayak gitu-gitu. Itu pupuk itu menggantikan, jadi pupuk itu menggantikan yang di tanah tadi itu yang diserap oleh tanaman ya. Iya, di situ yang menggantikannya. Nah, kalau misalnya bicara hidroponik ya Mbak, tanaman apa saja sih yang bisa dengan cara sistem hidroponik? Sebenarnya intinya itu semua tanaman bisa, tapi yang menjadi kendala itu kalau seumpama tanaman ini yang keras, itu jadi pupuknya banyak, kan jadi rugi. Jadi yang kita fokuskan kalau hidroponik itu biasanya tanaman yang masa tanamnya tidak terlalu lama, kayak seperti sayuran kangkung, sawi gitu. Itu tidak terlalu lama. Iya, jadi kita langsung bisa panen gitu. Nah, kalau dari Mbak Citra sendiri sudah berapa banyak tanaman? Sudah berapa jenis tanaman yang sudah dilakukan secara hidroponik? Pertama kali saya hidroponik itu sebenarnya cabai ya. Tanaman cabai. Itu dilakukan di rumah? Saya lakukan di rumah dengan media tempatnya itu botol aqua. Jadi botol aqua dibelah dua. Mungkin ada bisa minta ini ya kali. Nanti kita kasih gambarannya. Botol aqua dibelah dua kayak gitu, nanti ditengkulekin, itu di situ bisa dipakai. Tapi emang kalau kendalanya botol aqua itu angin gampang jatuh ya. Nah, Mbak, kalau misalnya kita bicara kalau untuk 1-2 tanaman sih oke ya, tapi kan begitu kita pengen mengembangkan lagi, kalau bicara cabai kan pasti pengennya banyak gitu ya. Apakah memang itu cukup di rumah saja? Kalau memang kita bicara lahannya memungkinkan, itu cukup di rumah saja ya? Sebenarnya cukup. Kalau untuk cabai sih agak susah, tapi bisa dengan autopot. Jadi di pot-pot yang diberi air kayak gitu. Tapi untuk kalau hidroponik, kalau saya ini lagi di sayuran. Kalau sayuran tuh bisa pakai paralon dan bisa pakai paralon. Kalau sekarang ini kalau untuk agak meningkat dari hobi ke ini, itu pakai paralon. Paralon pun bisa ditempel di tembok. Kalau kita nggak punya lahan, itu bisa ditempel tembok, bisa posisinya berdiri, itu vertikultur namanya. Posisinya berdiri, habis itu dilubang-lubangin, gitu kayak gitu. Dan yang sudah ada di rumah Mbak Citra apa aja hidroponik? Tanamannya apa saja? Kangkung, sawi, pakcoy, pagoda. Memakan lahan yang luas nggak sih Mbak?
Untuk enggak segitu luas sih sebenarnya. Dan sudah dikonsumsi oleh keluarga sayur-sayuran tersebut? Saya juga. Oh, justru sudah menjadi salah satu penghasilan ya. Iya. Nah, kalau misalnya perbedaannya gitu ya, kalau secara tingkat higienisnya mungkin ada nggak sih yang membedakan antara memang tanaman-tanaman tadi ya, kalau ditanam dengan tanah dengan hidroponik, ada secara kualitas ada yang membedakan nggak? Sebenarnya mungkin lebih bagus karena Lebih kita bagus. bisa mengontrol tanaman itu dan bisa sedikit mempercepat masa panennya. Nah, karena kan kalau semuanya di tanah kan kita kadang kan ngasih pupuk gitu, habis itu kalau hujan udah hilang. Tapi kalau di hidroponik itu pupuknya tetap di situ gitu. Kalau untuk sistemnya ada ini yang sistem WIC, ada yang sistem NFT gitu, kayak gitu. Itu bedanya apa Mbak kalau WIC? Kalau WIC itu airnya menggenang saja. Kalau NFT itu emang sirkulasi airnya. Sirkulasinya berjalan terus gitu ya. Iya, kalau di untuk sistem WIC itu untuk perbedaan. Jadi kandungan kalau kena hujannya itu habisnya nutrisinya itu bisa agak sedikit lama. Mbak Citra tadi juga menjelaskan kalau sekarang sudah dijual tanamannya. Nah, saya pengen ngobrol lagi mengenai berapa penghasilannya dan apalagi keuntungan-keuntungan lagi hidroponik. Tapi setelah yang satu ini ya Mbak ya. Sahabat Zakat TV, kita akan ngobrol lagi dengan Mbak Citra setelah yang satu ini. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV, masih bersama saya Regina Citra dan masih membahas mengenai hidroponik bersama Mbak Citra. Mbak Citra, yang menarik adalah dari awalnya hobi sekarang sudah bisa menjadi penghasilan. Nah, untuk memasarkannya sendiri tuh awal mulanya bagaimana Mbak? Sebenarnya saya iseng pertamanya. Semua tuh kalau iseng itu saya bawa ke kantor. Habis itu mereka lihat tanaman saya. Karena kan saya kalau jual sekalian akarnya. Jadi artinya pembeli pun juga bisa melakukan itu di rumahnya ya? Iya, so makanya saya jual di kantor saya sih sebenarnya, nggak jauh-jauh amat. Di kantor mereka suka, ya udah dari situlah. Jadi bisa sumber penghasilan. Nah, kalau bicara kayak tanaman sawi, bayam, ya kangkung dan itu tidak bukannya memang harus ditempatkan di suatu tempat yang khusus ya. Kita bicara misalnya perkebunan di puncak gitu, ada faktor pengaruh nggak sih Mbak terhadap keadaan alam dengan nanti pertumbuhan tanaman-tanaman tersebut? Begitu. Sebenarnya sih kalau hidroponik, kalau yang untuk skala agak ini ke bisnis, saya belum bisnis banget ini. Jadi, mulai itu dari ini kita harus memperhatikan matahari, itu malah penting, matahari, terus suhu air. Suhu air, pH, sama EC. EC itu kandungan kandungan, pokoknya salah satu kandungan yang memang harus kandungan sih, jadi hantaran panas, hantaran nutrisi itu biar bisa masuk ke ini ke tanaman. Jadi untuk mengatasinya, kalau untuk itu tuh kita harus ini, kalau skala bisnis itu suhu harus diperhatikan kayak gitu suhu, karena dengan ini suhu itu bisa diatasi dengan pompanya itu paralonnya itu ditanam di tanah kayak gitu. Treatmentnya cukup memang benar-benar memerlukan konsentrasi secara detail ya. Untuk biayanya sendiri merawat satu tanaman itu membiayakan butuh tinggi nggak Mbak?
Sebenarnya nggak segitu tinggi Pak, tapi biaya produksi awal yang tinggi untuk pemasangan paralon kayak gitu-gitu yang Tapi tinggi begitu emang. sudah ditanam satu terus berkembang lagi itu tidak terlalu memakan biaya ya. Kalau Mbak Citra sendiri menjual berapa harganya setiap satu akar tanaman? Kalau Dengan range yang berbeda-beda atau beda-beda. beda? Kalau Iya. bayam? Kalau bayam sih kalau bayam masih konsumsi sendiri. Oh, iya. Tapi yang saya ininya pagoda, 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 lettuce kayak gitu-gitu. kayak pagoda gitu Mbak jual berapa? Pagoda itu saya jual sih antara 5.000 sampai 10.000. Kalau Itu lettuce satu tanaman satu tanaman. sekitar segitu. Tapi untuk yang Pokcai gitu itu sekitar segitu juga sebenarnya untuk satu tanaman. satu tanaman beserta akarnya tadi ya? Iya, itu sekilo itu bisa 4 sampai 5 sih tanaman. Oh, hitungannya kalau kita mau beli harus per kilo? Enggak, satuan kalau saya jual. Oh, jualnya tetap satuan. Iya. Artinya nanti dari situ si pembeli selain biasanya mereka beli itu memang untuk mereka makan atau mereka akan melakukan hal yang sama dengan Mbak Citra lakukan? Biasanya mereka makan. Mereka Tapi saya makan. juga berusaha untuk mempengaruhi mereka untuk buat sendiri karena kalau kita sayuran dibuat sendiri kan lebih enak Iya. gitu loh. Responnya apa Mbak? Maksudnya ketika mereka merasakan, oh iya ya beda, apa sih yang membuat beda gitu? Responnya bagaimana? Benar-benar terasa beda memang? Karena kan itu langsung panen, jadi kerenyahannya itu ada gitu loh. Kalau sebenarnya beda antara yang langsung panen sama Beda dengan yang beli di pasar ya, yang sudah melakukan jam proses kayak gitu. dari perkebunan, perjalanan darat sampai lagi ke pasar gitu ya kan. Jadi perbedaannya juga di situ selain memang kualitas kandungannya tadi juga sudah berbeda ya Sebenarnya antara. sama kandungan kalau dalam tanaman kayak Oh, mungkin sama. ya saya belum ini ya. Mungkin secara ini teori mungkin secara ini sama kandungan tapi kesegarannya Kesegarannya yang berbeda. Tanaman yang berbeda. Lalu kalau misalnya kita bicara hidroponik, masyarakat sendiri ini sudah banyak belum sih Mbak yang mengkonsumsi? Artinya kan Mbak juga melakukan suatu analisa ya. Bagaimana masyarakat sendiri untuk mengetahui makanan hidroponik ini memang bagus gitu? Belum terlalu ya. Jadi masih sangat minim ya. Sementara memang justru itu jauh lebih bagus ya menggunakan Dan hidroponik. memudahkan sebenarnya. Saya yang cari itu karena sistem dia itu mudah gitu loh. Jadi saya sebagai ibu pekerja saya bisa cuma mengontrol aja kandungan EC-nya, ppm-nya itu kayak gitu sama pH-nya itu udah gitu aja. Jadi kita nggak perlu nyiram tanaman kayak gitu kan agak repot juga kalau. Nah, itu tanaman yang memang kita bisa makan. Kalau kayak tanaman-tanaman hias kita bicara kaktus atau yang lain-lain itu bisa dilakukan dengan cara hidroponik juga. Bisa. Kalau Bisa. Ada mawar. Mawar tuh bisa juga. Mawar bisa. Ada nggak tanaman hias yang tidak bisa dilakukan hidroponik? Kaktus kali ya. Oh, justru kaktus itu nggak bisa ya? Enggak, bukannya nggak bisa karena kaktus kan dia kan nggak butuh air. Kalau kebanyakan. Iya benar, biasanya hidupnya soalnya di tempat yang kering ya. Tapi kalau tanaman hias lainnya hampir rata-rata semuanya bisa ya. Bisa juga. Dan kalau hidroponik sebenarnya kalau untuk skala farm benar-benar teman saya ada juga gitu. Itu bisa dimainkan rasa. Coba ceritain gimana Mbak memainkan rasa. Rasa dan kerenyahan tuh bisa gitu loh. Jadi faktor apa yang menentukan itu? Di pupuknya itu. Pupuknya itu sangat berpengaruh sekali dengan tanaman. Perbedaannya apa? Misalnya yang biasa ada yang kita bisa memainkan rasa di agak manis kayak gitu. Itu perbandingannya bagaimana? Kalau misalnya kita pengen buat tanaman ini menjadi manis gitu. Ada pupuknya, saya belum belajar sampai situ. Jadi teman saya udah melakukan eksperimen. Jadi tidak sekedar menanam, dimakan, dijual, mendapatkan penghasilan, tapi justru juga bisa memodifikasi gitu ya. Artinya dibuat menjadi rasa-rasa dari tanaman-tanaman tersebut. Salah satunya rasanya adalah manis misalnya gitu ya. Lebih manis gitu. Lebih renyah. Kayak gitu bisa. Karena kan kalau tingkat yang penjualan di skala restoran itu kan butuh yang kayak gitu.
Nah, selain kesegaran ya. Kalau dari Mbak Citra sendiri, sebulan itu pemasukan bisa berapa Mbak dari hasil penjualan hidroponik? Belum segitu banyak sebenarnya, karena kan saya baru mulai sekitar 4 bulan lah untuk dari proses ini ya, pembuatan ininya. Untuk yang skala agak bisnis, itu kayak gitu, saya mulai sekitar 4 bulan lah. 4 bulanan. Nah, untuk dari pembuatan itu kayak gitu-gitu, dan baru tapi panen rata-rata sudah bisa sedalam sebulan awal. Untuk analisa teman saya masih nyontek. Untuk skala 100 meter itu bisa sekitar 1,5 juta per bulan. Per bulan itu bisa dihasilkan. Tapi dari berbagai macam tanaman ya, Mas? Dari ya seperti kayak sawi kayak gitu. Kalau kita sebenarnya kalau intensif sawi bisa juga. Perkembangannya selain dari teman ke teman, apakah sudah ada permintaan dari restoran, rumah makan ke Mbak Citra? Belum ya, tapi nantinya kan bakal ke sana ya. Iya. Ya, Mbak, ini makin menarik mengenai hidroponik karena ternyata banyak informasi yang kita dapatkan. Salah satu adalah ternyata masih bisa kita bikin membuatnya rasanya menjadi berbeda gitu tadi ya, seperti rasa manis. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Mbak ya. Sahabat Zakat TV, bicara hidroponik tidak akan pernah habis karena bagaimanapun juga modifikasi sangat diperlukan dalam menciptakan sesuatu inovatif. Nah, kita akan kembali lagi dengan Mbak Citra, jangan kemana-mana, tetap di Zakat TV. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bambang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Kusharawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV, kembali lagi bersama saya Regina Citra dan juga dengan Mbak Citra. Mbak Citra, bicara lagi mengenai hidroponik nih. Apakah memang keluarga juga salah satu menu favoritnya adalah dengan makanan-makanan yang sayur-sayuran? Sebenarnya dulu suami saya tidak suka sayuran. Tidak suka sayur sama sekali. Setelah saya ituin, dia sekarang malah yang masak sendiri dia buat anaknya. Dia bikin peyek kayak gitu-gitu, bikin apalah mie dikasih sayur kayak gitu-gitu. Sebenarnya saya inti di itu sebenarnya saya pingin keluarga saya seneng gitu loh dan hidup sehat. Paling tidak menyukai sayur ya. Iya, itu yang paling penting. Tapi memang susah, artinya kalau melihat perkembangan anak-anak sekarang, makanan yang serba instan itu yang mereka cari ya kan. Terkadang dari orang tuanya sendiri juga lebih enak, gampang deh tinggal goreng aja gitu, dibandingkan harus memasak satu menu masakan yang sop, ada wortelnya, ada kentangnya, terus kayak gitu ada makaroninya dan lain-lain. Akhirnya membutuhkan waktu yang lumayan lama. Sementara dengan ibu-ibu yang memiliki karir lebih memilih dengan makanan yang serba instan. Nah, awalnya kan tadi dari hobi, lalu bisa mendapatkan penghasilan dari usaha ini, walaupun baru berjalan 4 bulan ya Mbak. Tapi ada keinginan untuk bisa mensuplai salah satu rumah makan, restoran, atau ada pengalaman teman yang benar-benar artinya ternyata sudah bisa sampai restoran loh dengan usaha hidroponik ini? Sebenarnya ada teman yang udah lumayan, dia sih sebenarnya dapatkan 1 kilo itu kalau seumpamanya di lokal itu harganya sekitar 12.000 sampai 15.000. Dia bisa kalau sampai suplai di restoran bisa dengan harga 40 sampai 60.000. Oh iya, perbedaannya cukup jauh ya harga-harganya ya. Terus habis itu kan masa produksinya bisa dipercepat dari yang sistem yang ditanam di tanah. Nah, kalau kegagalan hidroponik sendiri apa Mbak yang sering terjadi? Kita kalau hidroponik itu sebenarnya yang paling susah kalau musim hujan. Musim hujan justru susah.
Karena matahari kan nggak ada. Iya. Sedangkan yang dibutuhkan dia itu untuk pertumbuhan, untuk mempercepat itu di matahari. Karena kalau seumpamanya dia kan ditalang. Kalau seumpamanya dia kena hujan, dia kan kadang ininya apa, daunnya kan nempel di talang, jadi rusak. Itu gagal. Berarti kita anggap itu gagal. Bukan gagal. Jadi kita Masih bisa bisa. motek. Bagian tertentu bisa kita ambil. Tapi kan berarti terus habis itu nggak ada matahari, jadi kan dia pertumbuhannya agak lambat. Itu di situ sebenarnya yang di ini. Jadi kalau untuk di posisi apa namanya, dia kayak di mana ya, NTT ya kalau nggak salah, itu dia panas, itu malah lebih bagus dia. Setelah hasil survei memang matahari itu menjadi salah satu sumber energinya dari si hidroponik ya. Lebih cepat dia. Lebih cepat. Selain itu misalnya kalau kita bicara hama gitu, mempengaruhi nggak tanaman hidroponik? Untuk hama sih, kalau saya sih belum apa namanya, kendalanya belum segitu parah sih saya, tapi cuma belalang aja sih. Kalau di tempat saya itu. Pengalaman dari Mbak Cita sendiri pernah mengalami kegagalan yang artinya kan kalau kita awal tuh pasti kok gagal ya gitu, mungkin si togenya jadi tidak tumbuh misalnya gitu kan. Kalau untuk itu sebenarnya kalau dari persemaian, itu namanya persemaian awal dari, sekali ya. Semai itu gagal itu sebenarnya apa namanya, di kelembapannya. Kalau kelembapannya nggak dijaga itu biasanya agak lama. Gagal sih tidak, tapi prosesnya agak lama. Kita bilang tadi itu proses awal ya, persemaian. Setelah itu habis itu kan kalau kita nggak langsung kenalin ke matahari itu bisa tinggi. Kalau tinggi itu kadang dia nanti patah. Itu namanya kalau di istilah komunitas kita itu namanya kutilang. Kurus tinggi langsing. Itu kayak gitu, itu bisa menyebabkan patah. Di apa tanamannya itu kayak gitu. Jadi kalau udah kayak gitu, untuk yang kayak proses produksi udah di akhir, udah nggak bisa. Tapi kalau untuk secara hobi sih nggak masalah diterusin, tapi emang hasilnya kurang bagus. Itu di situ setelah terus habis itu nanti pindah, kalau udah keluar daun 4 dia dipindah di media dipisah. Jadi kalau nggak dipisah nanti berantem. Setelah itu, setelah dilakukan beda media, lalu dilanjutkan setelah dipisah, di situ sampai dewasa. Kalau semai secara hobi itu di situ sampai dewasa. Kalau untuk secara bisnis itu jadi ada tahapannya: semai, remaja, baru dewasa. Jadi dipindah 3 kali. Biasanya kalau misalnya dari semai itu makan waktu berapa hari? Sekitar ini di 15 hari antara semai, remaja ke dewasa, kurang lebih 15 2 minggu ya proses itu. Setelah dewasa itu berarti artinya sudah bisa dimakan? Sudah bisa. Semai 15 hari, remaja 15 hari, nanti dewasa 15 hari baru. Jadi kurang lebih 1,5 bulan ya proses untuk benar-benar memang itu bisa dinikmati gitu ya. 45 hari ya. Tapi kalau yang ada nggak dari tanaman itu, ada nggak yang prosesnya memang lama? Maksudnya secara pertumbuhannya, atau misalnya saya nggak tahu kayak toge, apakah itu termasuk yang cepat gitu, tidak harus menunggu 45 hari? Kayak yang lama itu sebenarnya cabai. Justru cabai lama. Iya, cabai yang lama. Beda jenis produk. Jadi kalau seumpamanya seed itu bibit benih biji. Kalau kita biji lokal itu biasanya lebih lama. Biji lokal lebih lama? Iya, lebih lama daripada biji yang import dari Belanda sih. Sementara ini saya dapat dari teman gitu, import dari Belanda itu lebih cepat. Jadi kalau import dari Belanda itu sekitar 1 hari semai gitu udah muncul kecambahnya. Tapi kalau untuk bibit yang lokal itu sekitar 3 hari sampai 5 hari. Bibit yang lokal. Untuk harga sendiri pasti berbeda dong antara bibit lokal dan bibit impor. Karena bibit lokal itu tanpa kayak selimut gitu. Kalau import itu ada selimutnya. Jadi selimut itu mungkin mereka mensortir kali ya. Jadi benar-benar dicari yang benar-benar bibit yang terbaik ya. Itu yang mereka pasarkan.
Jadi kalau misalnya bibit lokal sendiri Mbak Citra juga sudah pernah coba ya? Pernah coba. Artinya ada perbedaan yang sangat, misalnya di hari yang sama yang satu melakukan bibit lokal, yang satu bibit import dari Belanda. Itu terlihat adalah dari masa pertumbuhannya ya? Iya, berkecambahnya ya. Berkecambahnya lebih lama. Iya. Tapi kalau hasil akhirnya? Hasil akhir sebenarnya sama. Sama. Pada dasarnya. Tapi kalau sembahnya di luar mungkin kayak semacam selada itu banyak jenisnya. Kalau di lokal saya belum paling menemukan berapa jenis doang kayak di sini. Jadi ternyata kalau bicara hidroponik, pertama yang pasti sudah pasti tidak mahal, ya, tidak memerlukan bicara mahal kan artinya secara sarana kan kita bisa melakukan itu juga di rumah tanpa harus yang mempunyai lahan yang luas gitu ya. Lalu yang kedua juga mengontrolnya juga bisa lebih mudah gitu ya kan. Ya itu yang kedua. Yang ketiga ya kalau tujuan akhirnya tidak menjadi bisnis, bisa kita makan. Benar. Paling nggak anak-anak bisa diajak. Paling tidak kan mengenal sayur dan hidup sehat itu yang paling pentingnya dari hidroponik ya. Iya. Aduh Mbak Citra, rasanya saya masih pengen ngobrol lagi mengenai hidroponik karena pasti banyak mengenai media-media lain, wadahnya atau mungkin secara higienis alat-alat yang diperlukan. Cuman sepertinya waktunya sudah harus berakhir. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi mengenai hidroponik ya. Sahabat Zakat TV, demikianlah perbincangan saya dengan Mbak Citra mengenai hidroponik. Mengenali keluarga dengan sayur mayur adalah salah satu pintu utama untuk mendapatkan hidup yang sehat. Minggu depan kita akan kembali lagi dengan tema dan narasumber yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.